Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan, dan hari ini kita sampai dalam bacaan Matius 21. Saya mengambil di perikop ayat 28 sampai 32. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau pergi." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Puji Tuhan, saya memberikan tema atau dalam renungan pada hari ini yaitu dengan tema sadar. Nah, sadar artinya insaf, merasa, mengerti. Ya, nah penekanan utama di dalam perumpamaan di perikop ini adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang itu sadar akan hidupnya dan apa yang harus dilakukannya. Mari kita tetap belajar dalam pembahasan kita ini sesuai dengan pembacaan 365 hari yang mengubahkan, dan tetap dengan cara OIA ya. Observasi tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Di sana ada Yesus, ada murid-muridnya, juga ada orang banyak. Dan peristiwa itu ada di mana? Peristiwa ada di kota Yerusalem ya. Topik pembahasannya adalah perumpamaan ketaatan 2 orang anak yang berbeda. Mari kita sama-sama menginterpretasi dalam pembahasan kita hari ini. Nah, kalau kita menyimak atau belajar membaca dalam setiap pelayanan-pelayanan Yesus ya. Yesus ini banyak melayani, Yesus ini banyak mengajar, dan juga cara Tuhan Yesus ketika melayani atau menyampaikan firman Tuhan, baik itu berupa teguran atau peringatan, banyak sekali disampaikan dalam bentuk perumpamaan, dan itu lebih banyak dituliskannya yaitu di 4 Injil ya. Dari setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selalu disampaikan kebanyakan dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, kenapa dengan perumpamaan? Yesus menginginkan bahwa hal itu bisa dengan mudah ditangkap oleh pendengar, bisa lebih mudah dimengerti oleh mereka. Tetapi kalau kita membaca, ada beberapa orang atau ada beberapa peristiwa dengan perumpamaan pun banyak yang tidak mengerti karena mereka tidak memperhatikan ya, tidak menyimak dengan sungguh apa maksud yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, dalam perikop ini mengisahkan perumpamaan tentang 2 orang anak ya. 2 orang anak. Anak yang pertama di sana dikatakan disuruh pergi untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi anak yang sulung tadi menjawabnya, "Ya Bapak." Dia menjawab ya, tetapi dia tidak pergi untuk melakukan seperti apa yang dikatakan kepada ayahnya. Anak yang kedua dengan perintah yang sama disuruh pergi untuk bekerja di kebun, tetapi ia menjawabnya tidak mau. Namun karena dia menyesal, kemudian dia akhirnya pergi seperti yang diperintahkan oleh bapaknya. Nah, dari peristiwa kisah ini memberikan gambaran tentang orang-orang yang berdosa ya.
Bagaimanakah tanggapan, bagaimanakah orang-orang yang berdosa dan kehidupannya yang sudah mengalami pengampunan, yang sudah mengalami kasih anugerah daripada Tuhan. Bagaimanakah responnya terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Gambaran mengenai dua orang anak ini adalah, anak pertama ini adalah orang yang menantikan Mesias. Dan nampaknya dia sudah siap menerima Yesus. Dia beribadah, dia melakukan segala sesuatu yang saleh, rohani, ya. Dia mungkin bisa dikatakan ibadahnya itu lebih dari orang yang pada umumnya. Mungkin orang lain beribadah cukup 1 kali, tapi dia bisa 2 kali atau 3 kali. Dia melakukan hal-hal ibadah dengan apa yang menurut dia adalah seolah-olah bahwa dia sudah siap menerima atau menantikan Yesus itu. Tetapi ya, itu hanyalah seolah-olah siap, sepertinya terlihat dari luar. Tetapi dia meremehkan firman, tidak melakukan firman. Seperti anak sulung tadi juga, ya seolah-olah dia siap, tetapi dia tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh bapaknya. Ini adalah gambaran tentang orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi dia hanya sekedar melakukan ritual-ritualnya, tetapi dalam hatinya dia kesungguhan kepada Tuhan itu tidak ada. Bahkan berani mengabaikan perintah Tuhan, yaitu firman-Nya, meremehkan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat waktu kata baik Bapa, tapi dia tidak melakukannya. Dia banyak berjanji, yaitu seperti umat-umat Israel ya, dalam Keluaran 24 ayat yang ke-7, Yosua 24 ayat yang ke-24, di mana mereka kalau selesai mengalami pertolongan Tuhan, kami akan takut akan Tuhan, kami akan taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi baru saja menghadapi pencobaan, mereka kembali bersungut-sungut, mereka kembali memberontak kepada Tuhan. Ini seperti gambaran anak sulung yang diperintahkan, baik Bapa, tetapi hanyalah di dalam mulut saja. Mereka tidak melakukannya, dia tidak melakukannya ya. Mereka, ada ungkapan lain tentang orang-orang Israel ya. Mereka memuji Allah hanya di bibir saja. Ini juga menjadi gambaran ya, dalam Mazmur 78 ayat 36, bahwa mulut mereka menyanyi memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripadaku ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dijadikan perumpamaan oleh Tuhan, seperti anak sulung ini mengatakan ya baik ya, tetapi tidak melakukannya ya. Apakah kita seperti ini? Apakah kita seperti anak sulung? Yang kedua, anak yang kedua ya. Ini adalah menjadi gambaran orang berdosa yang menanggapi panggilan dan berbalik dari dosa-dosanya ketika dia mendengar firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Bapa melalui firman-Nya ya. Maka apa yang diterima daripada firman Tuhan sebagai perkataan dari Allah, maka dia menyesal, tunduk akan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mungkin tadinya, oh tidak, aku tidak mau. Tetapi setelah dia menyesal, dia sadar, menyadari bahwa kalau saya terus berbuat dosa, terus jauh daripada Tuhan, kalau saya tidak bertobat, maka upahnya pasti neraka. Punya kesadaran. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan, firman yang didengar itu menjadikan orang itu sadar, aku salah, aku harus bertobat, aku harus kembali kepada Tuhan, aku harus memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah merupakan kesempatan. Mungkin kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, di mana Tuhan memberikan kesempatan. Kita jatuh lagi, Tuhan memberikan kesempatan, dan kita mau menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan. Setiap firman yang diucapkan itu Tuhan mau kita bukan hanya berkata ya, tetapi tidak melakukannya. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah kita ya terhadap firman Tuhan, dan kita melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Bapa kita, yaitu Bapa di sorga. Nah, aplikasi bagi kita, apakah kita tampak seperti anak yang pertama yang menolak Allah
Namun setelah sadar dan menyesali diri kita mau berbalik ya. Yang pertama, anak-anak yang pertama dia tidak mau sadar. Tetapi anak yang kedua dia mau sadar dan berbalik kepada Tuhan. Yang mana yang lebih baik, mengatakan iya tetapi tidak melakukannya, atau yang mengatakan tidak tetapi kemudian kita bertobat? Tentu saja kita mau berusaha dengan kekurangan dan kelemahan kita, tetapi kita mau setiap hari sadar akan hidup kita, semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita mengalami keselamatan, diberikan kehidupan kekal oleh Tuhan. Sadar itu pemberian Tuhan. Maka kita pun harus sadar setiap hari, bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan jahat kita yang menyakiti hatinya Tuhan. Sadar sebagai orang berdosa dan kita memohon belas kasih karunia supaya kita dapat mengalami hidup dalam pertobatan setiap hari. Puji Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, kita rindu bahwa kita sadar bahwa kita harus tunduk kepada firman Tuhan, karena ketika kita taat, tunduk dan melakukan firman Tuhan, upahnya sudah menantikan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu semua juga diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dalam setiap renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Ibu ingin membagikan kesaksian karena Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dapat menyalurkan juga pokok-pokok doa secara khusus melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh, saling mendukung dan mendoakan, berbagi kasih, berbagi kesaksian untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu ya Bapa, karena firman-Mu senantiasa mengingatkan, menegur kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, agar kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya Tuhan. Ajarlah kami umat-umat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.